Sekarang aku tahu kalau ada perempuan yang memilih berubah, bukan karena kesombongannya, melainkan untuk mengobati rasa sakit dan kecewa dari orang yang paling dia percaya. Jangan tanya di mana aku yang dulu, tetapi tanyakan kepada dia, mengapa dia memilih singgah ke hati lain, padahal ada hati yang menunggunya di sini. Dari patah hati itu, menjadi kuat adalah satu-satunya cara menjalani hidup yang kejam. Menjadi tegar, mungkin memang satu-satunya ikhtiar agar paru-paru tetap menjalankan tugasnya. Gimana kondisi pasien yang sampai sekarang kita belum tahu identitasnya? Masih sama kayak kemarin-kemarin. Cuman gue nemuin sesuatu waktu itu. Apa? Di baju pasien. Baik. Nanti kita laporkan foto ini ke pihak berwajib. Siapa tahu bisa mengungkap identitas pasien. Emang gak ada keluarganya yang menjenguk? Saat pertama kali masuk rumah sakit, dia datang tanpa identitas. Jadi, kepolisian sulit untuk mencari siapa keluarganya. Kasihan juga ya. Gue takut kalau misalnya dia gak bangun berbulan-bulan. Semoga segera sadar. Apa yang terjadi sama aku? Mbak, tenang dulu. Mbak, tenang dulu ya. Mbak, tenang dulu. Ya Allah, kenapa harus kayak gini sama aku? Mbak, Mbak, tenang dulu. Aku nggak mati Mbak, aja. baru bangun dari koma, Mbak. Tenang dulu, Mbak. Tenang, tenang. Kenapa gak ada kebahagiaan lagi di hidup aku? Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wa huwa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Pada dasarnya, Allah lebih maha mengetahui tentang segala alasan di dunia ini dibanding kita sebagai makhluknya. Sabia, kamu kenapa? Kok muka kamu sedih gitu? Bukannya kamu harusnya senang? Karena udah keluar dari rumah sakit. Sebenarnya saya juga nggak tahu mau pulang kemana. Lantas, abis ini kamu mau pergi kemana? Sebenarnya semenjak kecelakaan kemarin, saya udah nggak tahu lagi mau pulang kemana. Gini aja, di sebelah kamar saya ada satu unit apartemen yang disewakan. Jadi kamu bisa tinggal sementara di sana. Itu pun kalau kamu nggak keberatan. Iya, ini apartemen yang saya maksud. Unitnya sih emang nggak terlalu besar, tapi saya harap kamu betah tinggal di sini. Makasih banyak loh dok. Saya jadi ngerasa utang budi deh sama dokter karena dokter banyak banget bantu saya loh. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan.
Jadi nih dia, unitnya. Seperti yang saya katakan, unitnya emang nggak terlalu besar, tapi maaf ya. Nggak apa-apa, Dok. Tapi ini tuh udah jauh dari cukup sih, Dok. Ini nyaman banget. Makasih loh. Kamu jangan sungkan-sungkan lagi ya sama saya. Lagi pula kan kita sekarang bertetangga dan juga saling membutuhkan. Oh ya, kamu boleh manggil aku Mas, Bang, atau apalah terserah kamu. Yang penting jangan dokter. Kan kita udah nggak di rumah sakit. Hey, Cila sayang. Kenalin, ini Tante Sabia. Hai. Halo Tante Sabia, aku Cila. Ya ampun, ini Cila. Halo, aku Tante Sabia. Kamu cantik banget, sayang. Makasih Tante. Dan Sabia juga cantik deh kayak Mama. Tapi sayangnya Mama pilih pergi ninggalin Cila. Wah, Cila tunggu ya di kamar. Iya, kamu dulu aja. Cepet, jangan lama-lama. Iya, tenang aja. Dadah. Aku merasa takjub dengan Sheila. Anak sekecil itu seolah nggak ada beban meski tanpa orang tua yang lengkap. Aku merasa tertampar. Selama ini aku merasa diriku yang paling menderita. Saya dan Mama Cila sudah berpisah. Cila ikut saya karena mamanya mau fokus dengan pekerjaannya di luar negeri. Sabia? Sabia? Ada apa? Nggak apa-apa, Dok. Maaf, Mas. Kalau saya boleh tanya, gimana sih cara Mas itu menerima segala kenyataan yang terjadi dalam hidupnya Mas? Karena kan kalau saya lihat, Mas itu ngurus Cila sendirian. Karena kan dia tuh masih kecil, Mas. Tentang pertanyaan kamu yang nanya, gimana cara aku ngelewatin semua ini? Nggak mudah untuk sampai di fase ini. Di fase yang sampai akhirnya aku sadar kalau aku dikendalikan dengan sebuah kekuatan yang besar, yaitu Allah. Aku jadi tertarik deh denger kisah hidup seorang dokter gitu. Ceritain dong. Aku seorang mualaf. Oh iya? Aku jadi penasaran deh. Gimana sih? Kenapa kamu itu percaya terus lebih memilih untuk memeluk Islam? Panjang sekali ceritanya. Cerita itu seperti sebuah kisah. Kisah seseorang seperti menemukan jodohnya. Ada banyak hal yang terjadi di dunia ini, di bumi ini, dan semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Ada satu hal yang pernah aku temukan dari kitab suci ini. Apa yang dalam pandangan manusia indah, itu belum tentu indah dan sama dalam pandangan Allah. Seperti hubungan kita, yang gak sempurna di mata manusia. Tapi, kamu menyempurnakan hidup aku, sekarang dan selamanya. Kenapa sih, Bi? Lagi mikirin apa? Kamu masih ingat sama Sabia? Ya pasti lah gue selalu ingat sama Sabia. Ya gimana ya, gue cuma bingung aja kenapa gitu. Kenapa Sabia segampang yang ngelupain gue. Di mana-mana cewek tuh nggak mau diduain. Dulu kan aku udah peringatin sama kamu. Tapi kamu masih nekat aja masih berhubungan dengan Naila. Ya yang penting sekarang gue gak mau mikirin itu lagi. Gue lebih mikirin Sabia terus. Gue yang ada di otak gue tuh Sabia. Makanya gue sekarang lagi cari cara gimana cara gue dapetin dia lagi. Bro, itu sepertinya Sabia deh. Itu. Bukan. Kan banyak yang pakai kerudung, itu bisa jadi siapa aja kan.
Bro, bentar ya. Bentar, gue kesana. Bro, sorry. Abizar? Laura, ngapain kamu di sini? Hah? Kamu ngapain di sini? Oh, jadi selama ini kamu sama perempuan itu? Bener dugaanku dulu. Kamu sama perempuan itu pasti ada hubungan. Tapi sepertinya dia ninggalin kamu. Kasihan sekali kamu. Aku udah gak peduli apapun yang keluar dari mulut kamu itu, ya. Pergi sana, pergi. Ya. Gara-gara Laura aku kehilangan dia. Aku gak mau kehilangan kamu lagi. Aku gak mau kehilangan kamu lagi. Setelah aku kehilangan semuanya. No. Aku bakal cari kamu, Sania. Kemanapun itu. Sheila. No, kok dimainin doang sih jeruknya? Dimakan dong, dibuka. Ya? Lah, siapa itu? Masa Mas Alfi sih? Ngapain balik lagi? Tadi katanya mau operasi pagi-pagi. Sheila, Tante buka pintu dulu ya, saya kayaknya ada orang. Ya, Tante. Ya. Siapa? Bisa. Tante, Cila mau telepon papa. Itu, HP Tante di atas meja sayang. Alhamdulillah, untungnya operasi hari ini lancar, Evin. Iya. Kondisi pasien tadi udah drop. Aku udah ketar-ketir aja jadinya. Tunggu bentar. Ini kenapa ya? Sheila kok nelpon sampai miss call 5 kali? Walah, mungkin Sabia kali yang nyuruh Sheila. Siapa tahu Sabia kangen. Gimana kondisi hubungan kalian? Aman kah? Masih panjang prosesnya. Aku juga nggak tahu gimana perasaan Sabia ke aku. Yang terpenting sih Sheila udah deket banget sama dia. Iya sih. Tapi lu telepon balik aja. Siapa tahu penting. Mungkin Sheila kenapa-napa. Ya udah, oke. Gua duluan ya. Ya udah. Hai, Dek. Kamu siapa? Jangan, nggak bisa. Kamu nelfon siapa? Nelfon siapa? Nggak bisa. Urusan kamu itu sama aku, bukan sama Sheila. Kamu anaknya siapa? Hah? Kamu anaknya mama itu, ya? Hah? Sabia, kamu punya anak di luar nikah kita? Hah? Jauh sebelum nikah, kamu udah punya anak, ya? Kamu mama? Hah? Mamanya siapa? Ya itu, anaknya siapa? Hah? Ayah kamu mana? Ayo jawab! Jawab! Mau mana kamu? Ya! Sheila please keluar dulu ya. Tante harus urus sama itu. Ya, Tante, Om itu jahat. Dia bisa nyakitin Tante. Please Sheila, tolong Tante. Tolong cari pertolongan di luar ya. Ya! Ya, jangan keluar! Kamu berdua aja sama aku. Kamu kangen banget sama aku ya? Enggak, lepas. Kamu main sama aku? Kamu main gak di sini? Ayo, nice. Cukup, ya. Cukup. Bia, tenang, sayang. Bia, ini bukan Bia yang aku kenal. Kamu malaikat aku. Tolong turunin pisaunya. Jangan main gini. Kenapa sayang? Coba tolongin Tante Sabia. Ada om jahat mau nyakitin Tante Sabia. Hah? Kamu serius? Yaudah, kita sana. Mungkin
Dulu kamu adalah satu-satunya orang yang bisa buat aku rela kehilangan nyawaku. Sekarang udah gak lagi. Sejak kamu fitnah aku, tuduh aku dengan tuduhan yang kejam. Ya, please. Ini bukan kamu. Aku tahu kamu gak kayak gini. Kamu sayang sama aku. Ini habisanmu. Turun. Aku yakin Allah sedang memberikan aku kesempatan kedua untuk hidup tanpa kamu. Jadi kalau hari ini ada yang harus kehilangan nyawa, jelas bukan aku. Ya. Ya. Tenang dulu. Tenang dulu. Tenang dulu, ya. Aku bukan nyakitin kamu, sayang. Sabia, kamu di dalam. Sabia! Buka pintu ya, Sabia. Sabia. Sabia! Sabia! Kamu kenapa? Kamu mau apa? Serius, kamu mau apa? Kamu mau apa? Sabia, jawab! Kamu kenapa? Kisah kita ini kukira berakhir di ikatan abadi. Lara yang kau tinggal begitu melekat, hampir ku tak kuat. Cintaku ini begitu sadar kepadamu dan tak mudah hilang, dan ku berharap kau kembali meski lewat mimpi.